Semakin hari, banyak sekali restoran tutup, banyak sekali orang tidak bisa makan di luar. Setiap hari, orang semua pesen-pesen ojol. Apakah itu hal yang positif atau negatif? Kenapa kamu nggak pakai masker? Setiap hari, orang mencari solusi untuk makanan. Bagaimana ini? Tolong dijawab. Mas, kita butuh solusi. Orang pengen makan keluar, orang pengen kumpul, pengen kongko-kongko, orang pengen nongkrong. Solusinya bagaimana ini? Kalian ingin tahu semua jawabannya itu? Saksikan sebentar lagi. Bacot-bacotan. Oke, selamat datang. Apa kabar Mas Kaisang? Ya, baik. Gimana rasanya? Selalu orang-orang kadang-kadang kecampur-campur, ketukar-tukar Gibran sama Kaisang. Padahal berbeda loh mukanya. Ya, nggak masalah sih. Nggak masalah. Malah bagus. Ya, Pak, kabarmu sehat? Sehat. Kok kurusan? Ya, lebih sering nge-gym soalnya. Sering nge-gym? Lah iya, punya bisnis banyak. F&B, ada apa? Mangkokku dan lain-lain. Ada gula, ada ini, ada garam. Yang gendut aku. Ya. Kenapa itu, Mas? Hah? Kenapa? Harusnya punya makanan, bisnis makanan kan nggak boleh ini, nggak boleh kurus. Ya, banyak yang kurus lah. Si Renata itu apa gemuk? Si Renata. Tata Renata. Oke, Mas Gibran. Gini, aku mau tanya ya. Ini kita ngomongin tentang UMKM. Mas Gibran ini kan, in my opinion, selain dari bisnis partner, teman, suatu figur yang sangat inspiratif, ya kan? Ya, enggak juga. Dan juga menjadi figur apa namanya, figur anak muda UMKM di bidang F&B gitu. Mas Gibran sama Kaisang. Nah itu tanggapannya gimana? Menjadi suatu figur pelopor. Siapa yang ngomong gitu? Aku yang ngomong barusan. Enggak juga sih. Sama orang-orang. Masih banyak yang lebih sukses. Loh iya, tapi kan secara figur kan dari awal berapa tahun itu kan Mas Gibran. Oh ya, dari awal kita memang konsisten mengembangkan UMKM, fokus ke dunia F&B, ya meskipun sekarang sudah merambah ke luar F&B. Apa aja ya, itu? Tapi intinya kita masih belajar lah. Tapi apa aja tuh selain F&B? Ya ada beberapa, misalnya kalau ke Alfamart ada jas hujan dari kita. Sensor ya. Jangan disensor, bekas negara bos, silahkan kalau mau beli, ini kan udah musim hujan, silahkan. Jangan sampai kehujanan, jangan sampai masuk angin. Nah terus habis itu, ya figur jadi UMKM. Kenapa kok bisnis F&B sih awalnya itu loh? Opo? Ya terserah saya sih, suka-suka saya. Loh ya memang, tapi kenapa kok milih makanan? Kamu kan bukan chef. Enggak, justru karena bukan chef saya bisa mengembangkan apa-apa kesukaan saya dong. Enggak, ini intinya ini apa? Ya bisnis F&B ini kan nggak ada matinya. Kita awal kan bisnisnya bisnis catering, bisnis WO, itu kan juga nggak ada matinya. Iya. Orang kan nikah terus, kita juga mengurusi meeting dan event-event. Jadi ya ini saya kira ini bisnis yang nggak ada matinya. Lalu terakhir kan kita bikin mangkokku, ya itu kan salah satu apa ya? Ya salah satu brand F&B yang cukup, saya rasa cukup ini apa? Resilient ya, waktu kita di tengah-tengah COVID seperti ini kita masih bisa berkembang, masih bisa nambah cabang. Saya kira hebat. Mangkokku. Ya lumayan lah. Itu gara-gara siapa itu mangkokku? Ya gara-gara saya lah. Foundernya kan saya. Lah ya, kan oke, F&B. Nah, gini, mungkin banyak orang itu banyak yang berpikir gitu loh. Kan selama ini, orang yang ingin berbisnis di F&B, mereka merasa mereka harus tahu caranya masak dan lain-lain, ya kan? Oh iya, pasti dong. Ya basic-basic, hitung food cost dan lain-lain kan memang harus ngerti ya. Bisnis ya sebenarnya. Iya, jadi ya bisnis secara general lah kita harus ngerti. Tapi ya kalau memang misalnya mangkokku kan ada 4 founder itu kan punya expertise masing-masing ya. Ya intinya kalau masalah production ya kita serahkan ke Kenny. Nah, kalau kamu apa? Hah?
Kalau kamu masalah apa? Kalau production Kenny, terus kalau misalnya Ya saya sekarang menunggu masa-masa RUPS untuk pembagian dividen aja. bosnya itu dia semua. Enggak. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya orang misalnya gini, banyak orang pasti kan berpikir, oh, saya ingin memulai bisnis. Kalau misalnya bisnis yang paling awal kan pasti F&B, kalau nggak jualan online, baju dan lain-lain kebanyakan. Ya, gitu. Boleh, silakan. Nah, caranya gimana, Mas, untuk memulai bisnis F&B gitu? Ya langsung mulai aja. Ada caranya, stepnya nggak bisa langsung mulai buka gitu. Ya pikirkan dulu konsepnya, produknya apa, langsung buka aja. Justru sekarang lebih gampang ya? Ya apa ya? Karena ada aplikasi. Justru di tengah pandemi ini kita ini saatnya anak muda untuk bisa menjawab tantangan zaman loh. Yep. Sekarang kita punya yang punya bisnis F&B, sekarang kita ada GoFood, ada GrabFood, ada Cloud Kitchen. Yang di luar F&B juga bisa memanfaatkan marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, semua bisa dipakai. Jadi ini ya pandemi seperti ini jangan dijadikan halangan, tapi juga solusi ya. Bisa dijadikan solusi. Kita memang saat-saat ini kita semua ditempa untuk bisa menjawab tantangan zaman. Jadi ya jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus bisnis itu kan banyak. Ada yang gagal nggak? Ya banyak. Ya kita kalau yang namanya pengusaha pasti sering lah mengalami kegagalan, ditipu orang atau pegawai resign bikin brand sendiri, itu sesuatu hal yang biasa. Utang bank nggak bisa ngangsur bunga, itu hal yang biasa. Tapi ya saat ini kan semuanya sudah settle ya, dan saya kan sekarang udah memutuskan untuk lebih fokus ke bidang lainnya, pengabdian ke masyarakat. Oke, berarti itu tadi curhatan kamu dong, ditipu, utang. Loh, itu hal yang biasa. Kita kan juga Apa berarti tipu kamu? Ya ada naik turunnya lah. Namanya bisnis seperti itu. Namanya kehidupan seperti itu. Bukan cuma di dunia bisnis saja, ya semua aspek kehidupan. Lah ya, kalau misalnya orang bikin F&B gitu kan sebenarnya sekarang kan tadi Mas Gibran bilang lebih gampang karena selama COVID ini bisa pakai platform-platform sosial media, ojol dan lain-lain. Betul. Lebih cepat. Nah, dan apa? Silakan. Oh, ya udah silakan. Hostnya situ. Silakan. Kamu yang punya semuanya. Oh ya udah. Kita close. Apa? Oke. Kalau misalnya mau bikin bisnis F&B itu kan kita harus bikin hype ya. Awal-awal buka harus booming itu. Nah, itu bagaimana cara untuk meng-create waktu kita buka itu supaya dadak rame, orang-orang tahu gitu? Ya gampang sih, sosial media. Ya pasti. Ya sekarang kan kita semua dimudahkan dengan sosial media ya, dan itu semua gratis. Dan sekarang kita ada Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Semua bisa kita manfaatkan. Kita mau viral pun gampang. Bukannya gampang ya, tapi timingnya harus pas. Kita harus bisa, ya itu tadi, meng-create hype. Tapi jangan sampai hype-nya itu cuma sebentar langsung ntar turun. Ya kita kan harus konsisten ya. Semua aja Mas. Oh ya udah, promosikan ya nanti ini. Oke. Sebenarnya banyak brand-brand lain yang bisa kita promosikan sih, tapi ini yang paling gampang. Oke. Nggak, sekarang semuanya serba dimudahkan lah. Kayak Alfamart, Indomart sendiri kan juga sangat-sangat suportif sama UMKM. Jadi sebenarnya semuanya serba dimudahkan kok. Ini sulit tapi makanya. Jadi gini aja. Semua mudah tapi angel. Oke, bentar. Nah, apa iki? Iki kemeripik ya. Miring ya, sorry ya. Punya Kaisang atau punya kamu sini? Ya, dua-duanya lah. Kamu kan sering sering bisnis sama si Kaisang, kan nggak semuanya? Hah? Nggak semua bisnis kan sama Kaisang? Ya, hampir semua sih sekarang. Hampir semua sama si Kaisang. Pernah berantem nggak? Nggak pernah. Masa? Nggak pernah. Ya 1 tahun terakhir ini nggak pernah. Soalnya saya sudah percaya sih sama adik saya. Ya kita biarkan yang lebih muda, yang berkarya, melanjutkan legacy. Lah ya kan Mas Gibran, Mas Kaisang, figur UMKM. Kalau bisa mau buka bisnis, tadi kan udah bilang bikin hype.
sosial media dan lain-lain. Nah, Iya, kalau iya. misalnya mematahkan stigma orang buka bisnis F&B itu cuma 3 bulan tok. Itu menurut Mas Gibran cara mematahkannya gimana? Oh ya, hype harus diimbangi dengan standard of quality ya, taste-nya harus dapat, customer harus bisa sebisa mungkin beli untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Jadi bukan cuma beli karena hype. Misalnya beli bubble tea, ngantri 3 jam, habis itu oh rasanya biasa banget ya, terus Selesai. tahu-tahu hilang. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Dan saya kira mangkokku ini sangat cukup berhasil ya. Jadi hype-nya dapat. Untuk retain ada. Kita bisa mendatangkan repeat customer, Mendatangkan kucing. kita bisa mendatangkan repeat customer, kita bisa tiap bulannya mengeluarkan inovasi, menu-menu baru. Dan Tiap bulan bisa buka cabang, itu kan yap. ya ini saya kira salah satu brand yang sangat cukup berhasil ya. Apalagi di tengah pandemi kita masih bisa buka cabang, masih dapat investment, ya, tinggal tahun depan aja kita pecut lagi. Coba dipecut. Hah? Ya, Siapa? pegawai Aku jadi pecut. enggak. Kita Ini- pecut lagi brandnya. Hah? Bentar. Apa? Kalau ini menurut kamu gimana? Sukses? Ya lumayan. Aku baru pertama kali coba yang apa? Hah? Nasi goreng Ada seafood. telur asin juga yuk. Nggak dibeliin. Aku baru pertama kali nyoba ini loh. Nasi Ada goreng telur seafood. asin, ada minuman juga. Lupa dibeliin. Enak loh ini. Ya enak sih. Enak loh ini. Saya nasi goreng spesial ini. Seafood. Padahal best sellernya yang ini, tapi ya terserah Enak, enak, terserah enak. orang. Hah? Ya memang enak. Dulu waktu awal-awal ini sedikit kurang menurutku. Ya kita improve lah. Ya Wih. biasalah F&B. Kalau ada komplain, Benar. ada masukan, kita sambil jalan kita improve. Terus komplainan paling bencek no yang kamu pernah dapat apa? Apa ya? Di F&B. Mungkin ini kamu perlu klarifikasi juga, no. Masalah hand glove itu loh. Apa? Hand glove. Kenapa? Nggak perlu nggak sih? Misalnya kita yang open kitchen gitu kan masih sering loh kita menerima komplain. Ini kok yang prepare makanan nggak pakai hand glove? Kalau sekarang selama pandemi harus. Iya, nggak dulu. Hand glove itu tidak wajib dan juga justru tidak hygiene kalau kita bekerja di restoran di mana kita kan pakai plastik. Iya, ya kan? iya. Karet. Megang banyak hal. Megang banyak ini ya. Kalau kamu di pabrik cuma pegang satu produk, satu ingredients itu harus. Iya, kalau di pabrik. Kalau restoran enggak. Iya, betul. Ya, tapi ya orang-orang persepsinya Gizi. pada salah sih. Sendal. Oke. Sik, saking enaknya aku sampai lupa pertanyaan selanjutnya. Aduh, Kenapa? Oh ya, panas ya. panas. Mas Gibran ini ya. Muka saya berkeringat nggak? Gak apa-apa, Wis. Enggak, Natural kalau- kan? Shining, shimmering, splendid katanya. Keringat no. Iya, kalau parah. Ini ya, aku partneran sama Mas Gibran. Ini visi misi Mas Gibran satu itu yang sangat terpaku di aku. Terpaku. Yang benar-benar tak salutin itu visimu sama Kaisang, yaitu adalah bagaimana kita bisa membuat brand-brand lokal bisa bersaing dengan brand-brand asing. Ini kan, mau bisnis F&B. Siapa dan yang juga- ngomong seperti Ya itu? kamu kan sering ngomong gitu tuh. Loh, Enggak, visi misinya memperkaya diri lah. ya itu nomor satu. Ya nomor satu memperkaya diri. Dengan cara ya dengan cara mengembangkan. kan UMKM, bisnis Iya. F&B Indonesia, brand lokal bersaing. Iya dong. Itu kenapa? Kenapa kok kamu punya kayak gitu? Apa? Enggak, sebenarnya apa ya? Makanan-makanan kita itu banyak sekali yang belum dieksplor. Kayak kemarin ya misalnya minuman ya es cendol, terus es doger, kita makanan punya lidah dabu. Terus apa lagi nol? Kita punya telur Ya, rendang itu. Ya. Yang rendang itu kan banyak sekali hal-hal yang di Indonesia ini belum dieksplor dan masih bisa lagi ditacap, dikemas dengan baik biar bisa naik kelas. ya. Dan ya saya kira Bisa nggak menurut kamu? ya bisa banget. Sebenarnya kayak kita ke mall, sekarang kita minumnya boba, minumnya Thai tea,
kita makannya makanan yang bukan asli Indonesia itu kan sebenarnya kita sedih ya. Padahal kita dari Sabang sampai Merauke banyak sekali yang bisa kita kembangkan, terutama untuk anak-anak muda ya. Kita kalau mau mengeksplor, misalnya sambal aja, sambal itu nggak ada habisnya loh. Benar. Sambal, terus misalnya soto itu juga nggak ada habisnya. Benar. Tapi memang ini tanggung jawab anak muda untuk bisa menaik kelaskan itu loh, apa, cita rasa Indonesia, makanan-makanan asli Indonesia kita kemas dengan baik, kita kemas secara kekinian. Kita juga kalau bikin apa promosi atau foto-foto yang kita upload di Instagram harus semenarik mungkin. Ya kuncinya cuma itu sih sebenarnya. Lah ya, anak-anak muda ini caranya bagaimana tadi? Apa? Dari promosi, packaging dan lainnya untuk menaik kelaskannya kan? Ya semuanya, packaging. Kalau jualan makanan kan harus, misalnya kita jualan makanan kan nggak bisa cuma pakai tas kresek, pakai plastik yang tidak food grade. Ya. Kita juga nggak bisa kalau bikin sebuah usaha tapi tidak ada brandingnya, marketingnya seperti apa. Ya dari semua aspek lah harus mulai dipikirkan biar makanan Indonesia ini bisa ini mendunia. Brand-brand ini compete ya sama brand-brand logo ini kayak ya. kemarin si siapa Gordon Ramsay juga bikin apa nasi goreng rendang sama telur itu loh. Itu kan juga sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan sekaligus sindiran juga. Ini kenapa nggak kita pikirkan dari dulu gitu loh? Kenapa harus seorang Gordon Ramsay yang mengeksplor Benar. menu-menu kita, bukan kita sendiri sebagai anak-anak muda. Oh ini pembicaranya berat sekali, Nol. Ntar Duh, kamu ya udah dibicara aku makan krepek tok kok. view-nya rendah ntar. Siapa bilang? Enggak lah, saya nggak peduli nah view rendah atau apa. Nah, terus kalau misalnya makanan favoritmu sendiri apa? Semua favorit. Alah. Semua Cengkol, pete, jeroan. lumayan. Ya udah kalau misalnya makanan favorit Apa ya? Makanan favorit. Semua favorit kok, soto, semua jenis soto Betawi, soto apa semuanya suka. Kalau makanan semua luar? jenis sate, Kalau makanan luar? makanan luar. Ya semua suka juga, ramen dan lain-lain. Ramen? Ya. Itu kan haram. Hah? Ya jangan yang tonkotsu lah, yang Oh iya, halal ada lah. ramen ayam. Halal lah. Iya. Ayam apa sih? Paitan ya? Paitan. Iya. Atas makanan favorit atas buka sih makan ini nggak? Ini enak loh. Jangan. Kenapa lu? Anak kecil jangan. Kenapa? Hah? Kenapa? Janganlah anak kecil kita kasih yang. Loh, ini kan produk bapaknya sendiri. Iya, dia pernah nyoba, tapi ya jangan tiap hari lah kalau anak kecil. Lah aku jadi nggak niat nih makannya. Apa? Loh itu enak. Emang enak. Lain Ya dari udah. kita makan aku udah habis 2 bungkus. Kelaparan nih. Terus? Ya udah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, Tuh, belum pertanyaan masih banyak. dijawab loh. Oh ya, pertanyaan apa? Jawabannya ya? Iya, semua suka. Semua suka. Ya. Atas semua suka. Ya. Mantap. Aduh, Anakmu yang kedua gimana? Sehat ya? sehat. Nah, mantap. Menurut Mas Gibran, proyeksi bisnis F&B di Indonesia ke depannya bagaimana? Ya, apa ya? Ntar aku... Ya kita bukan bicara masalah COVID. Kita bicara apa? Nggak bicara masalah COVID dulu ya. Nggak. Kita bicara masalah ini dulu aja. Era disrupsi dan era revolusi industri 4.0. Misalnya, pakai dijelasin, ntar kalian kasih ini di bawah ya. Nah, intinya ini apa? Ya teknologi ini kan berkembang sangat pesat ya. Dan apa? Ya kita memang dituntut untuk ini adaptasi atau mati. Misalnya kan, ya kalian pasti sering lah menemukan rumah makan yang sangat ngotot tidak mau bergabung dengan misalnya layanan ojek online yang delivery iya, banyak betul. sekali loh. Misalnya kalau ditanya kenapa nggak mau join, kayak gini aja udah rame kok. Nah padahal di tahun-tahun sekarang apalagi di tengah pandemi yang namanya delivery, yang namanya GrabFood, GoFood itu sangat-sangat membantu. Betul. Apalagi kita sekarang juga dituntut inovasi untuk menjual makanan dalam bentuk frozen. Nah, ini kan membutuhkan apa ya? Adaptasi yang cepat, inovasi. Anak muda harus bisa menjawab tantangan zaman, ya itu aja sih. Ini adalah
Ya saya kira ini tahun-tahunnya anak muda. Tahun-tahunnya anak muda ya? Tahun-tahunnya anak muda, anak-anak muda yang bisa memanfaatkan teknologi, anak-anak muda yang cepat beradaptasi. Dan ini memang tahun-tahunnya anak muda itu ditempa juga. Apalagi pengusaha-pengusaha pemula, ini saat-saatnya kita ditempa semua. Daya beli masyarakat turun, Yap. Jualan apa-apa susah. Yap. Ya tapi dari semua brand tadi saya bilang mangkokku ini termasuk yang bisa bertahan dan masih bisa berkembang. Jadi kayak apa ya, seakan-akan brand ini tidak terpengaruh sama COVID. Ya karena kita memang inovasi, no. Benar. Frozen food, terus kita bikin cloud kitchen, kita menghindari bikin outlet di mall. Yap. Nah itu. Kita mau bikin satu lagi loh. Apa? Kamu nggak tahu kan? Apa Nggak pernah karet balas- ya? MSC karet apa ya? Enggak, kamu nggak pernah balas WA soalnya. Kita mau bikin online cooking class tuh. Siapa? Hah? Ya udahlah bikin. Lo ya? Makanya WA itu balas tuh. Kapan kamu WA cooking class? Nggak pernah. Oke, pertanyaan terakhir. Seandainya tidak masuk ke politik, bisnis F&B kan udah ada banyak. Kira-kira mau bisnis apa lagi? Ya banyak sih yang masih belum kita explore. Ya F&B pasti tetap jalan terus. Ya banyak lah yang ada di pikiran saya. Tapi saya kira sekarang sudah waktunya yang lebih muda dari saya aja untuk berkreasi. Saya sudah pensiun dulu dari Kok pensiun? dunia bisnis untuk sementara. Untuk sementara? Iya. Oke, ini sorry ya. Dia kelaparan dia. Bukan kelaparan, Bentar, ini bentar. enak. Iya memang enak. Memang sorry loh, aku kelihatan, aku Ya. dari tadi pasti dia bilang, kamu sama Mas Gibran Ya. gak sopan, kamu makan dan lain-lain, motong-motong kalau ngobrol. Ini enak Yang loh. telur asin lebih enak sih. Hah? Pintar aja lah. Bukan? Ntar kita beli. Gak apa-apa. Ini enak loh, aku bukan cuma kelaparan tapi ini enak tuh. Iya iya, dijual di seluruh Sorry, Indonesia. sorry, aku nggak sopan. Iya. Maafkan aku. Oke, pertanyaan cepat. Quick Q&A. Ada 10. Makan tahu atau tempe? Tahu, Sambal diulek atau di blender? ulek, Sepatu kets atau pantofel? pantopel, Ngobrol lagi sama mantan atau mantan teman? Ngobrol lagi sama mantan teman apa mantan pacar? mantan teman, boleh. Mantan teman. K-pop atau wibu? Aduh, jangan dua-duanya lah. Kenapa? Hah? Enggak lah, saya nggak suka. Kamu nggak suka K-pop? BTS, Blackpink? Apa itu BTS? BTS Dynamite, RJ, boneka RJ. Nggak tahu BTS. Naruto? Hah? Mati loh Naruto. Meninggal loh dia. Iya, kasihan. Loh tuh katanya, Oh, berarti saya nggak wibu. tahu. Oke, menu warteg atau nasi padang? Warteg, Cilok atau cireng? cireng, Twitter, Instagram? Instagram, Diundang podcast Om Deddy atau Mata Najwa? mata najwa, Oke, presiden atau pembisnis? pembisnis. Tap. Tuh kan. Ya udah. Jadi itu tadi pesan-pesan dari Mas Gibran. Ah, cuma itu ya. Iya loh. Ini nggak ada patu kan? Nggak ada Saya udah patu. capek. Ini sumpah ini enak Poli. Aku baru pertama kali mau nyoba ini, kasih tahu si Kaisang. Aku bangga pada Ya cobain kalian. ini loh. Nggak, ini produk asli Indonesia. Ya, memang asli Solo toh. Solo kan? Ya itu sih, semoga kalian bisa mendapatkan pesan-pesan UMKM dan juga anak-anak muda jangan patah semangat untuk berbisnis F&B. F&B bisnis yang tidak ada matinya. Dan ini Nggak nonton, pasti dalam hati orang-orang yang nonton pasti ada yang mikir, oh ini anak presiden sama Master Chef terkenal, jualan apa aja pasti laris. Nah itu kamu jawab coba. apa? Hah? Hah? Ada apa sih? Masa siap jualan Nggak. apa laku? Gini loh. Nah, kita ulangi lagi. Oke, Sorry. kita pertanyaan gimana? Kita jawab. Pertanyaannya apa, Mas? Enggak. Ini yang nonton pasti dalam hati pasti berpikir, ini anak presiden sama Master Chef yang terkenal, kalau jualan apa aja pasti laris. Oke. Nah, pasti dalam hati pasti seperti itu. Oh, ini modalnya banyak, banyak investor. Oke. Gini. Posting apa aja pasti rame. Nah, coba kamu jawab Apakah apa, coba. itu hal yang betul? Sebagian yes. Tetapi apakah itu menjadi suatu hype? Di awal yes. Tetapi again, kalau produk dan juga kita sendiri sinergi, tidak percaya dengan produk kita dan juga kita tidak selalu gelih untuk mencari apa yang baru dan juga memuaskan konsumen, it's nothing but a hype. Dan kita pasti akan memiliki reputasi atau apa, oh produknya gagal, cuma rame di awal. Ya dan karena lain-lain. hype itu harus jadi habit.
Bener. Habit menjadi daily consumption. Oh Kok kita tiru-tiru sih itu ya? Tiru siapa? Nah, Tiru nggak Chef Arnold ya kemarin ngomong di Om Deddy. Semuanya dari produk, dari packaging. Selalu geli. Harus mencari, gali terus apa, what's new, what's next. Jangan pernah stop. Badai itu tidak akan selalu ada. Saat hari ini sepi, kita tidak akan selalu sepi. Sepi itu tidak akan selalu permanen. Kesuksesan, keramaian pun juga tidak akan selalu permanen. Makanya jangan pernah take everything for granted, selalu jeli untuk mencari peluang yang bisa dikembangkan. Betul nggak? Ya, betul. Betul. Ya, tapi kalau sepi terus bangkrut, no? Ya, makanya. Ya, harus jeli-jeli melihat pasar, inovasi, Berpartner, dan lain-lain. berpartner dengan orang yang tepat. Sangat tepat. Makasih. Oke, itulah pesan-pesan dari kita. Semoga ini menjadi membangkitkan kalian yang mau bisnis F&B, jangan pernah mati. Tetap semangat, like, subscribe, garapmu. Kamu punya YouTube kan? Ya. Apa? Mas, YouTube saya namanya apa ya? Gibran TV ya? Ya, subscribe Gibran TV. Gibran TV. Di situ ada. Bentar lagi kamu buka TV dong? Video-video saya lagi nge-gym. Iya, kurus. Kamu bentar lagi mau punya TV station dong? Enggak. Gibran TV? YouTube. Oh, YouTube. Nama YouTube-nya Gibran TV. Karena Gibran Raka Buming kayaknya udah ada yang ngambil. Kamu? Nggak tahu orang lain. Waduh. Tapi nggak ada videonya. Wah, hati-hati kon. Jok macem-macem. Ya nggak apa-apa lah. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kita juga yang nonton di YouTube dikit. Ya kita nggak aktif di Naik YouTube. bentar lagi. Oke, like, subscribe, karepmu. See you guys.